Jika kita campur dengan bawang subur akan terjadi gumpalan-gumpalan seperti ini. Nah, ini sebutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya lagi di AWY Agro Channel, sebuah channel tentang edukasi pertanian di Indonesia. Sahabat petani Indonesia, pada episode ini saya akan menjelaskan tentang salah satu pupuk makro, itu pupuk kalsium. Nah, mungkin sahabat petani Indonesia sudah kenal namanya pupuk kalsium atau salah satu pupuk makro. Ada NPK, CAMG. Dan kita akan di sini akan membahas tentang betapa penting peranan pupuk kalsium di tanaman kita. Nah, ini dia. Pupuk kalsium sendiri salah satu unsur hara makro di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kalau kita bicara unsur hara, jadi unsur hara yang dibutuhkan tanamannya ada dua, unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak dan itu harus ada, seperti nitrogen, fosfat, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium. Sementara unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah jumlah sedikit, ada Fe, zinc, kupar, boron, mangan, Si, Mo, Na, dan lain-lain. Dan untuk pertumbuhan tanaman yang optimal setidaknya membutuhkan 12 unsur hara, yaitu makro dan mikro. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi dalam episode kali ini saya akan jelaskan tentang salah satu unsur hara, yaitu unsur hara kalsium pada tanaman kita. Dan kalsium ini sangat penting sekali untuk pertumbuhan tanaman kita. Karena apa? Unsur hara kalsium ini pergerakan tanaman immobil, jadi harus diberikan setiap saat, baik melalui aplikasi di dalam tanah ataupun aplikasi lewat foliar. Ya, jadi fungsi kalsium sendiri adalah untuk pembentukan dan perawatan dinding sel serta aktivator dari beberapa enzim seperti amilases, fosfolipase, kinases, dan ATP proses. Ini menurut Anderson dan Bowen tahun 1990. Nah, fungsi yang kedua adalah berhubungan dengan kualitas hasil dan shelf life produk hasil pertanian. Yang ketiga adalah resistensi terhadap stres lingkungan dan penyakit serta berperan dalam aktivitas hormon di dalam sistem perakaran. Wow, fungsinya pun sangat banyak sekali di tanaman kita dan menjadi fungsi yang sangat sentral atau penting. Kalsium sendiri adalah organ dengan transmisi rendah, maka kandungan kalsium juga rendah. Kemudian kalsium ditarik ke atas dalam proses transpirasi melalui jaringan pembuluh xilem. Kalsium akan banyak pada jaringan dengan transpirasi tinggi. Dan ingat, kalsium bergerak terutama mengikuti pola transpirasi. Jadi kalsium itu harus diberikan ke tanaman, tidak tersedia jika tidak diberikan. Kita mengetahui fungsi kalsium dan kalsium itu apa, tentu kita harus mengetahui defisiensi unsur hara kalsium atau beberapa gejala kekurangan kalsium pada tanaman, seperti dalam tanaman tomat ataupun semangka. Kalau di dalam tomat itu ada seperti busuk di ujung-ujung buah kita. Nah, itu memang sangat mengganggu daripada proses pertumbuhan buah tomat atau beberapa contoh daripada defisiensi unsur hara kalsium. Ada tomat, ada semangka, ada tomat dan jeruk. Kalau jeruk kita bisa melihat pecah-pecah buah, itu memang dipengaruhi oleh unsur hara kalsium. Buah kita pecah. Kalau bawang itu mudah busuk, kalau semangka
ujung daripada buah semangka dia tusuk, sama dengan gejalanya hampir sama dengan tonomat. Juga di tanaman lainnya kita bisa melihat di gambar ini, kalau kentang kita belah, itu dalamnya ada goresan, manggis. Rata-rata ada kalau kekurangan kalsium ini banyak sekali di dalam tanaman buah kita itu busuk-busuk di dalam. Jadi sangat mengganggu daripada kualitas hasil pertanian yang kita hasilkan. Mutiara dan seluruh petani Indonesia. Jadi setelah kita mengetahui fungsi kalsium, kekurangan kalsium, tentu kita harus mencari solusi kunci sukses daripada pemenuhan kalsium. Ini harus kita terapkan. Dan waktu aplikasi sesuai pertumbuhan tanaman. Kalau jeruk setelah panen, sebelum pembungaan dan pembentukan buah, itu kita selalu memberikan kalsium, dan kalsium. Kentang itu pembentukan umbi kentang harus memberikan kalsium kita. Kemudian kubis-kubisan dalam 7 sampai 10 hari setelah tanam, ini kita harus memberikan pupuk kalsium ini 3 minggu kemudian setelah daripada pemupukan pertama, atau kalsium diberikan saat pemupukan disandingkan pupuk hara makro NPK dengan kalsium. Kemudian pada saat pembungaan pertama itu sangat penting sekali kalsium di tanaman cabai, tomat dan cabai. Ketimun, melon, fasa vegetatif sampai generatif itu diperlukan kalsium. Jadi kalau kita lihat video-video saya sebelumnya, memang kalsium itu dibutuhkan tanaman. Dan juga pemberiannya, setiap kita memberikan NPK harus kita tambahkan kalsium di tanaman kita. Sahabat petani di Indonesia, setelah kita mengetahui fungsi penggunaan kalsium, efek tidak berikan kalsium, serta jadi pupuk kalsium apa yang terbaik untuk tanaman Anda. Nah, setelah kita tahu kalsium itu sangat penting sekali ya untuk pertumbuhan tanaman. Nah, tapi kita bertanya juga, pupuk kalsium apa yang terbaik di tanaman Anda? Karena kalau melihat orang kalium, kalsium hampir mirip. Kalium, Pak, kalsium. Jadi kalium, kalsium itu beda. Ini di Indonesia memang kita mengenalkan pupuk kalsium terbaik, yaitu 1 Karate Plus Boroni dengan kandungan kalsium 25% kalsium oksida, juga ada kandungan 15% nitrogen nitrat. Ya, paling ada juga 0,2% boronnya. Ini adalah kalsium Karate Plus Boroni. Ini diaplikasikan atau diberikan tanaman dalam bentuk pengocoran, jangan salah ya. Karate Plus Boroni itu diberikan pengocoran. Kemudian ada pupuk kalsium yang kedua, ada kalsium nitrat atau Merauke Kalnit. Nah, pupuk kalsium nitrat ada kandungannya ada 15,5% nitrogen nitrat, kemudian ada 26% kalsium oksida. Aplikasinya bagaimana? Kalau kalsium nitrat diberikan ke tanaman dalam bentuk foliar atau melalui semprot. Nah, tidak dikocor, tapi di aplikasi semprot. Kalau dikocor atau ditabur ke tanaman, ada kita Karate Plus Boroni. Kalau kita ada pengen semprot untuk aplikasi langsung ke tanaman, kita harus memberikan kalsium nitrat. Nah, sahabat petani Indonesia, hati-hati dengan penggunaan Karate Plus Boroni juga kalsium nitrat, karena kalau kita menggunakan kalsium nitrat foliar atau kalnit, tentu kita harus hati-hati dalam pencampurannya. Ingat, kalsium nitrat kalau kita berikan foliar jangan pernah dicampur dengan pupuk atau bahan mengandung subur. Peranan kalsium di tanaman kita, kemudian pupuk kalsium yang cocok, yang pertama saya jelaskan ada pupuk Karate Plus Boroni, warnanya kuning, sahabat petani Indonesia ya. Ini kuning bagus. Kemudian kita ada juga mengenal kalnit. Nah, kalsium nitrat. Ini sahabat petani Indonesia, kalau kalsium nitrat ini diberikan ke tanaman
melalui aplikasi semprot atau spraying ataupun foliar. Jadi kita untuk membuktikan bagus atau di kalsium nitrat ini kita ada uji coba ya. Ini udah begini, masih gelasnya masih bersih. Kita campur larut 100% tidakkah ini. Nah, kita coba sahabat petani Indonesia. 2 sendok, 3 sendok boleh. Kemudian ini kita coba juga sama 3 sendok. Kemudian kita sama-sama aduk ya, sahabat Mutiara ataupun sahabat petani Indonesia. Apakah pupuk ini ada endapannya atau tidak? Nah, gitu. Kalau kita melihat pupuk yang bagus itu adalah kalau melalui foliar tidak ada endapannya. Kita aduk merata. Kemudian kita bisa lihat ada endapannya atau tidak ini, sahabat petani di Indonesia. Ya, oke. Kita kemudian kita biarkan nanti beberapa menit. Kalau kita melihat, kalau kelihatan melihat pupuk kalsium melalui aplikasi spraying itu memang sahabat petani tidak ada endapannya, tidak menimbulkan penyumbatan di nojel-nojel sahabat petani. Jadi pupuk kalsium sangat banyak beredar untuk semprot di Indonesia, tapi kita bisa melihat pupuk ini ada endapannya atau tidak. Jadi pupuk ini benar-benar kita lihat ini larut air. Nah, Kalnit larut air luar biasa sekali. Ini kita sengaja sabuah 2. Ini Kalnit ya, inilah sangat larut air dan tidak ada endapannya sama sekali. Nah, ini kita tunggu beberapa menit. Aduk juga capek juga sahabat petani. Karena nggak bisa diminum ini. Kalau kopi diaduk semangat ini ya. Oke, mantap. Kita selesai ya. Ini Kalnit yang untuk foliar. Kita bisa melihat dua-duanya Kalnit bersih, tidak ada endapannya sama sekali. Jadi kalau kita berikan ke tanaman otomatis akan larut ke dalam tanaman kita, foliar. Nah, tapi hati-hati sahabat petani Indonesia dalam penggunaan kalsium nitrat dalam pencampurannya. Jangan kita mencampur pupuk yang mengandung sulfur atau bahan-bahan insek bumi yang mengandung sulfur. Kita coba, ini adalah ZA, amonium sulfat atau ZA, kita yang ada sulfurnya, kita berikan 1 sendok saja. Apa yang terjadi? 2 sendok, kemudian kita aduk. Ini kita memberikan kalsium ke tanaman kita. Kalau kita berikan ada campuran suplemen seperti susu ini, wah, seperti susu kalau kita berikan amonium sulfat. Ini beda ya sahabat petani di Indonesia. Ini yang pupuk kalsium kita ada 2, Karate Plus Boroni dan juga kalsium nitrat. Dua-duanya bagus. Tapi kalau Kalnit ini kita aplikasi melalui foliar. Kemudian Karate Plus Boroni dengan kandungan kalsium tadi ini kita aplikasikan di dalam tanah atau boleh ditabur tanah. Boleh kita lakukan pengocoran. Kita bicara masa kalsium. Jadi kita sudah ada lihat bedanya. Jika kita campur dengan amonium sulfur akan terjadi gumpalan-gumpalan seperti ini. Nah, ini mudah menggumpal sahabat petani Indonesia. Ini akan terjadi gumpalan seperti ini. Jadi tidak bisa larut. Jadi hati-hati sahabat. Nah, ini seperti ini. Jadi gumpalan. Dan ini menimbulkan gumpalan-gumpalan. Beda kalau kalsium kita yang tadi tidak dicampur apa-apa, tidak mengandung sulfur, dia akan bersih dan akan terserap di dalam daun tanaman. Itulah sobat petani Indonesia, begitu pentingnya kalsium di dalam tanaman kita. Tapi dalam pengaplikasian, ingat ada 2, melalui pengocoran, tabur tanah, ada juga melalui foliar. Dan kita kalau melalui foliar Kalnit, jangan menggunakan campur dengan sulfur.
akan terjadi pengendapan seperti Gisum ini. Ini ada pengendapan dan tidak larut. Tapi kalau kalsium terbaik kita, sahabat bersih, tidak ada endapannya Kalnit nih ya. Wow, mantap, ini tidak ada endapan, luar biasa. Oke, sahabat petani Indonesia, mungkin itu ulasan dari kami AWY Agro Channel. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi seluruh petani di Indonesia tentang peranan pupuk kalsium di dalam tanaman. Jangan lupa sahabat mutiara atau petani di Indonesia, kalau pengen melihat video-video selanjutnya saya adalah jangan lupa like, kemudian tombol tanda subscribe di channel AWY Agro Channel supaya sahabat petani Indonesia tidak ketinggalan video-video edukasi kami selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam pertanian di Indonesia ya, dari AWY Agro Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.